Selamat malam sahabat. Kali ini Cak Mukti akan memberikan pendapat atau pandangan dari sisi hukum tema pada saat diskusi yang hostnya adalah Dr. Gede Parma. Dalam diskusi di Zoom Multiversum Senin Parma pada hari Senin malam tanggal 15 Juli 2024. Seberapa penting agama, negara, serta militer di era metaverse pada sudut pandang hukum. Pertama-tama perlu sahabat ketahui apa itu metaverse. Metaverse adalah penggabungan antara dunia nyata dan dunia digital. Jadi metaverse menghasilkan satu ruang virtual di mana user atau pemakai metaverse itu dapat berinteraksi dan melakukan kehidupan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari seperti di dunia nyata. Di era metaverse, konsep agama, negara, militer mengalami transformasi yang signifikan dalam konteks hukum. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dari sisi agama, misalnya kebebasan beragama. Di dunia digital, kebebasan beragama tetaplah sangat penting. Platform metaverse harus memastikan bahwa kebebasan agama dihormati dan tidak ada diskriminasi kepada kelompok tertentu. Misalkan sebagai contoh, di platform metaverse memungkinkan pengguna membangun tempat ibadah virtual guys, seperti masjid, gereja maupun wihara ya atau kuil. Hukum harus memastikan bahwa pengguna lain tidak merusak tempat ibadah virtual pengguna tempat ibadah lainnya, seperti mengatur regulasi tentang pelarangan vandalisme digital dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Sehingga platform metaverse harus memiliki kebijakan anti-diskriminasi dan konten yang menyinggung agama tertentu. Berikutnya tentang ritual keagamaan. Sebagai contoh, di platform metaverse ini harus menyediakan platform agar pengguna ingin mengadakan upacara keagamaan virtual seperti pernikahan dan pemakaman. Hukum dapat mengakui secara legal atas ritual tersebut. Misalnya, pernikahan di platform metaverse diakui sebagai sah secara hukum, sehingga secara aturan, secara regulasi, pemerintah harus membuat satu perundangan, standar dan prosedur untuk mengakui upacara ritual keagamaan sebagai sesuatu yang sah. Dan yang ketiga adalah konten dan penyalahgunaan. Regulator atau pemerintah membuat satu aturan untuk mengatasi penyebaran konten yang menyinggung penganut agama lainnya atau penodaan agama seperti yang terjadi di dunia nyata. Regulator harus mengatur agar terjadi kehidupan yang harmoni di platform metaverse. Tentang penyalahgunaan atau penodaan agama tersedia di platform metaverse. Berikutnya di negara. Negara perlu menetapkan hukum untuk melindungi kedaulatan digital mereka, mencakup aturan tentang data, privasi, dan perlindungan warga negara di dunia maya. Jadi di sini hukum mengatur pengelolaan data pribadi di dunia maya termasuk metaverse. Dunia internasional dibutuhkan kolaborasi secara internasional
untuk mengatur metaverse secara global, memastikan tidak ada negara yang mendominasi atau menyalahgunakan kekuasaan di dunia digital atau di platform metaverse ini guys. Contohnya adalah negara-negara bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerjasama internasional yang mengatur aktivitas di metaverse seperti Konvensi Jenewa di dunia maya guys. Jadi secara regulasi yang ditempuh adalah pembentukan perjanjian internasional yang mengatur penggunaan metaverse untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya adalah identitas dan kewarganegaraan. Hukum harus mengatur identitas kewarganegaraan secara digital dan bagaimana kewarganegaraan diterapkan secara digital, termasuk hak dan kewajiban pengguna platform metaverse ini. Jadi regulator atau pemerintah mengatur penerbitan dan penggunaan identitas digital yang sah di metaverse. Dan yang terakhir adalah di militer. Ada 3 poin yang sangat penting, yakni pertama adalah keamanan cyber, kedua adalah operasi militer di digital, poin ketiga adalah netralitas militer. Keamanan cyber menjadi prioritas yang utama. Hukum harus mengatur perlindungan terhadap serangan cyber yang dapat mengancam kestabilitasan nasional. Contohnya, negara melalui militer memperkuat dan mempertahankan serta melindungi infrastruktur kritis dari serangan digital di platform metaverse. Dan ini yang sangat menarik, yaitu operasi militer di dunia digital. Jadi penggunaan teknologi militer di metaverse seperti simulasi perang dan latihan perang, jadi diperlukan regulasi yang tepat dan kuat untuk mencegah eskalasi konflik. Jadi regulator harus membuat aturan penggunaan teknologi simulasi di metaverse untuk keperluan militer. Yang terakhir adalah tak kalah pentingnya adalah netralitas militer. Sama seperti di dunia nyata, militer harus tetaplah netral, tidak berpolitik di platform metaverse seperti di dunia nyata. Hukum di sini perlu mengatur secara tegas dan jelas tentang hal ini. Contohnya, anggota militer dilarang menjadi partisan partai politik, berkampanye, dan seterusnya. Tidak boleh itu, jadi harus ada aturannya yang jelas. Jadi kesimpulannya adalah di era metaverse, agama, negara, dan militer tetap memiliki peran penting yang perlu diatur secara cermat dari sudut pandang hukum. Jadi regulasi atau aturan atau perundangan yang tepat akan memastikan bahwa kebebasan beragama dihormati, kedaulatan negara terjaga, dan keamanan serta netralitas militer dipertahankan. Menciptakan lingkungan digital yang aktif, aman, inklusif, dan adil bagi semua pengguna. Jadi begitu sahabat, bahwa pandangan dari sisi hukum tentang seberapa penting agama, negara, militer dilihat dari era metaverse dari sudut pandang hukum. Terima kasih, salam, tangan terkepal, dan maju ke muka.